Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
idza waqa'a apabila terkena fihi pada air, pada air yang yang dua pula itu yang air yang suci. Apa yang ada? Syai'un sesuatu minat-tahirati dari barang-barang yang suci. Allati tadu yang hancur kalau asali seperti madu. Di madu itu kalau dicampur air kan bercampur, nggak bisa dipisahin. Awiyan pasilu atau terkena pada air tersebut sesuatu yang pasilu yang bisa dipisahin, ya, terpisah minha dari barang tahirat tersebut syai'un kasar parodi seperti minyak, wagoiri dan selainnya. Jadi sesuatu yang hancur yang kalau udah nyampur itu masih bisa dipisahin. Tagoyirul bahisan, berubahnya air tersebut berubah yang jelek, berubahnya yang sama, bahwa maka air tersebut dinamakan tagoyirul binafsihi, air yang suci ada dirinya, lakin lahu tetapi la yurfi'u atau la yurfa'u, tetapi tidak bisa diangkat, tidak bisa disucikan, al hadatsu hadas wala yurfa'u, dan tidak bisa disucikan apa hadas najis. Walau kana sekalipun air tersebut al-faqur kirbatin, sekalipun air tersebut jumlahnya sampai 1000 kerubah. Wa mithluhu, dan sama seperti air yang suci tidak mensucikan, al-ma'ul musta'malu, air musta'mal, air yang dipakai setelah dipakai untuk bersuci. In kana apabila ada air tersebut akola itu lebih sedikit min kulataini dari dua kulah, walam yatagoyar dan tidak berubah itu air bin najasati dengan terkena najis. Air mustakmal itu wal mustakmalu, adapun yang disebut dengan air mustakmal waladzi adalah air rufi'at yang bisa diangkat atau dihilangkan bihi dengan air tersebut. Apa yang bisa dihilangkan? Hadas au uzilat, atau dihilangkan bihi dengan itu air apa? Najasatun najis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah di malam minggu ini kembali kita bisa berjumpa ya, di malam ke-13 bulan Sya'ban. Sebelum masuk ke materi, insya Allah nanti di bulan Sya'ban, besok malam Selasa nih, kita kumpul lagi bersama di sini, kita ramaikan malam nisfu Sya'ban, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam Sya'ban itu, malam nisfu Sya'ban itu merupakan salah satu malam yang oleh Nabi disampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab pernah mendengar Nabi berkata, khamsul layalin, ada 5 malam, ada 5 malam di 5 malam lalu yuradu fihi ad-du'a, yang mana pada 5 malam tersebut doa itu enggak bakalan ditolak tuh kalau kita minta. Apa yang pertama? Lailatul Jum'ati, malam Jumat. Alhamdulillah kita sering kita lakukan malam Jumat ya. Yang kemudian wa awwalul lailatin min Rajab, malam pertama di bulan Rajab, udah lewat kemarin ya, bulan Rajab udah lewat. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan malam setengah dari bulan Sya'ban, atau yang biasa kita kenal dengan nisfu Sya'ban. Nah, ini kesempatan buat kita, mari di malam Selasa besok kita kumpul kembali di sini, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman bukan habis maghrib doang. Yang disebut malam ini dalam hukum agama nih, dalam kalender Hijriah itu disebut malam itu dari mulai habis maghrib sampai menjelang subuh. Jadi jangan habis sholat maghrib baca Yasin 3 kali, kemudian habis itu udah dilupain. Justru malam-malam yang istimewa itu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih mengajak jamaah kita hidupkan malam Sya'ban ini, yang paling kali kita sholat tasbih, sholat yang memang jarang-jarang kita lakukan. Kalau nggak ada momentumnya, sulit untuk kita buat maksain ibadah kita. Sholat tasbih
sholat tasbih itu selama 4 rakaat itu kita baca tasbih totalnya 300 tasbih. Ya, 300 tasbih. Berarti kalau dibagi 4 jadi 75 tasbih. Jadi setiap rakaat masing-masing setiap rakaat kita baca tasbihnya berapa? 75. Ketentuannya apa? Niatnya dulu. Niat sholat tasbih, sholli sunnat tasbihi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Jadi kalau sholat sunnah, kecuali yang memang mau disunahkan untuk berjamaah, itu yang bisa berjamaah. Tapi kalau sholat yang sunnah yang tidak ada keterangan untuk dijamahi, bagusnya jangan berjamaah. Jadi lakukan sendiri-sendiri. Cuma kan kita ibadah kalau sendiri jawabannya godahan gitu ya. Nah kalau misalnya di musola atau di masjid malam nisfu Sya'ban itu kita galakin, saya yakin itu jadi syiar. Habis sholat isya, lu ngapain pulang ke rumah juga ya Pak? Pada nonton TV doang. Dia main HP, main TikTok, ngedit video gitu kan. Daripada begitu mending ibadah. Jadi nisfu Sya'ban tuh ya, malam nisfu Sya'ban itu malam Selasa jatuhnya. Berdasarkan ya pendapat ahli di Indonesia. Ada lagi pendapatnya yang malam Senin ya nggak apa-apa. Mau pilih yang mana kayak yang penting ibadah itu kita pakai di malam tersebut. Karena malam nisfu Sya'ban itu salah satu malam yang permintaan kita tuh nggak bakal ditolak sama Allah. Dirokan aja kita nggak mau. Jadi sholat tasbih itu bagusnya mah. Jadi tata cara sholat tasbih habis niat tadi itu sholli sunnat tasbih rakaataini ada anillahi ta'ala atau pakai mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala. Nggak bisa alatnya pakai Indonesia. Allah paham. Saya niat sholat sunat tasbih Allahu Akbar. Biasa tuh baca doa kita, kemudian baca Fatihah, baca surah, yang pendek aja surahnya. Habis baca surah, sebelum ruku baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu ditambahin wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya kalau emang kepanjangan ya saja subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar 15 kali itu. Habis 15 kali langsung ruku seperti biasa. Ruku baca tasbih kita tuh subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Mau dibaca ruku itu subhana rabbiyal azim boleh, jadi enggak apa-apa. Kita ganti tasbihnya dulu dengan tasbih salat sunat tasbih itu. Berapa kali? 10. Jadi kalau habis sebelum ruku habis baca surah 15, habis ruku ketika ruku 10. Bangkit dari ruku atau i'tidal. Rabbana lakal hamdu, yang singkat aja dah. Rabbana lakal hamdu. Nah, baca tasbih lagi berapa? 10. Udah berapa? 35. Setelah itu sujud yang pertama. Subhana rabbiyal a'la, habis itu tasbih 10 lagi tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Habis itu duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, doanya itu kalau emang kita mau ganti bacaan yang seperti biasa kita baca itu boleh nggak? Boleh ganti tuh, takutnya kalau lama nih saya nggak kuat duduknya, ganti dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Jadi udah berapa tuh? 55. Sujud yang kedua setelah baca tasbih sujud tambahin lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar berapa kali? 10 kali. Berarti udah 65 tuh ya. Habis sujud yang kedua kita bangun. Sebelum bangun kan ada yang disebut dengan julusul istirahat atau dulu istirahat. Nah, sebelum bangun tuh habis sujud yang kedua, jadi sujud kedua ini kan kita begini ya Pak ya. Makanya kalau sujud itu jangan langsung berdiri habis sujud yang kedua. Habis
di malam Sya'ban ini, di malam nisfu Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya. Allah akan melihat hambanya, siapa di hamba-hambaku yang malam nisfu Sya'ban ini dihidupkan. Jadi dari hadis Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata begini, "Yaqulullahu ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban." Pada malam nisfu Sya'ban Allah memantau, Allah melihat hambanya, siapa di antara hambaku yang dia berdoa. Kalau emang kita kelihatan sama Allah nih, maksud kelihatan kita benar-benar lagi ibadah, tak melakukan maksiat, bayar pilih jami'ul khalqihi, Allah akan ampunin semua hambanya yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini. Cuma ada beberapa dosa yang tidak diampuni sama Allah pada malam nisfu Sya'ban. Ini mudah-mudahan bisa kita hindari ya Pak. Apa yang pertama, illa lil musyrikin. Yang tidak diampuni itu orang yang syirik, orang yang melakukan, orang yang menganggap ada kekuatan lain selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih suka dukun, nanya sesuatu, ini saya pekerjaan kata naik-naik jabatan, datang, wah apa saya naik jabatan, warung pokoknya susah banget dapurnya, datang kasih saya doa. Awas Pak, jangan jangan melihat orang yang pakai doa. Ada orang yang pakai istilahnya pakai gamis, pakai udang-udang, tapi jualan begitu. Itu kalau kita sampai percaya bahwa itu merupakan mengandung satu kekuatan yang kalau kita nggak pakai itu, kita nggak bakal sukses usaha kita, termasuk syirik. Karena segala sesuatu yang malah tadi buka bumi ini ilah jiris uha beritahu prinsipnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang syirik itu tuh yang harus diampuni pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Iya. Kalau malam Rajab itu, bulan Rajab itu salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk 4 bulan yang dimuliakan, termasuk 4 bulan haram kan. Jadi cuma bulan Rajab itu yang terpisah, kalau yang 3 bulan itu berturut-turut. Nah, kemudian keistimewaan Rajab itu ada Pak di bulan Rajab ini, di bulan Rajab itu malam seperti malam nisfu Sya'ban, enggak ada. Jadi justru kalau bulan Rajab itu bulan yang diistimewakan dari tanggal 1 sampai tanggal berikutnya tuh kita pakai buat ibadah, buat mulai ibadah-ibadah. Kalau bisa kita mulai. Makanya kata ulama di awal Rajab itu syahrul zarni, bulan waktunya kita menanam. Maksud nanam itu apa? Ayo kita galakin lagi ibadah kita yang kemarin rada kendor, masuk Rajab itu kita tingkatin lagi. Yang punya dosa kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rajab itu dalam keterangan Rajab syahrullah, bulannya Allah. Kenapa? Allah membukakan pintu rahmat di bulan Rajab. Nah, cuma kan Rajab udah lewat nih, sekarang kita bulan Sya'ban. Jangan sampai Rajab kemarin kita lewati, nggak ada asarnya apa-apa kita. Bulan Sya'ban juga sama, rugi gitu. Jangan sampai rugi di bulan Sya'ban gitu ya Pak. Jadi bulan Rajab itu satu keistimewaan di bulan Rajab adalah bulan di mana perintah sholat Allah Subhanahu wa taala turunkan secara langsung kepada Nabi Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Hikmah dari Isra Mi'raj kan gitu. Nabi jalan dari masjid ke masjid, kemudian Nabi naik. Jadi kalau kita pengen diangkat derajatnya, sebagian ulama itu katakan begitu. Kalau pengen kita derajat mulia di hadapan Allah, ya, tempat kita di sini dari masjid ke masjid. Artinya hati kita senantiasa muhallaqun bil masajid. Ada perasaan hati ini senantiasa nyaman ketika ada di masjid. Sholatnya nggak perlu di masjid. Yang penting hati kita itu. Ya kalau saya kesempatan bisa sholat di masjid, ya kan nggak semua orang saat ini kan bisa gitu ya. Nggak semua orang bisa saat ini sholat kita berjamaah senantiasa 5 waktu. Kenapa? Karena terkadang ya kita ada juga aturan yang memang harus kita ikuti ketika kita
Ada Imam Panaga tuh yang mengatakan sholat Jumat itu nggak sampai fardu kifayah tapi sunnah muakkadah. Jadi nggak sampai fardu ain. Jadi ketika berbenturan nih antara kita bekerja dengan sholat berjamaah, maka ada yang mengatakan maka dahulukan boleh kita tidak sholat berjamaah, kita bekerja karena memenuhi kebutuhan keluarga kita sebagai seorang suami itu adalah fardu ain. Nah, jadi begitu. Ini jawaban Pak. Jadi kalau Bapak, cuman jangan diselewehin ya. Wah, sama saya ini nggak ngapa-ngapa nggak sholat jamaah juga. Gitu. Kenapa? Bukan begitu. Ini kalau seandainya berbenturan antara kegiatan kita yang memang fardu ain dengan sholat berjamaah, mana yang harus kita dahulukan? Boleh. Misalnya Bang Manai, kalau sholat berjamaah emang kerjaan lagi numpuk. Kalau saya sholat berjamaah terlalu lama, saya bisa dipecat. Kalau saya dipecat, anak saya dan keluarga saya akan makan apa? Maka boleh, ya. Boleh tidak sholat berjamaah, bukan meninggalkan sholat. Boleh tidak berjamaah, sholat di tempat tersebut. Utamanya ya tetap berjamaah. Itu ya tadi. Nambah lagi boleh tidak? Boleh sah. Mengenai jenis air bisa untuk bertoharoh bersuci tadi, air laut, air danau, air empang boleh? Boleh nanti dijelasin di depannya. Air laut itu kan air laut asin, ya asin itu karena memang jadiannya asin, memang dari awalnya asin. Kecuali kalau air asin yang kita buat sendiri. Nah, kita punya gelas, kita campurin garam. Nanti termasuk air yang di sini. Jadi sesuatu yang hancur, yang kagak bisa dipisahin. Tadu, garam itu tadu, bisa bercampur yang nggak bisa dipisahin. Kalau udah nyampur sama air, itu garam nggak bisa dipisahin. Maka air tersebut tohirun binafsihi, tapi nggak bisa mensucikan, dipakai untuk menghilangkan najis. Gitu ya Pak. Kalau air laut nanti di depannya. Di sini kita lihat tentang Syaban ya. Jadi satu, orang yang syirik. Yang kedua, musyahid itu apa? Orang yang kerjaannya angkuh, orang yang kerjaannya bikin masalah. Ini pada malam Syaban nggak diampuni dosa. Makanya bagusnya Bapak sebelum diskusi Syaban itu kita minta maaf sama orang. Di grup kita ramein tuh hari Senin. Saya selama ini mungkin banyak salah, mohon dihalalin mengirudokin kesalahan saya. Jadi justru minta maaf itu harusnya di bulan Syaban ini, di malam itu Syaban. Kenapa? Karena catatan amal kita mau diangkat, mau diganti. Jadi jangan sampai catatan amal kita masih ada dosa sama orang lain, ntar di akhirat kita rugi. Banyak pahala sholat kita kalau emang kita juga nggak bisa jaga lisan kita, nggak bisa jaga tingkah laku kita, bakal diminta sama orang. Jadi itu tuh ya, di orang yang masih punya rasa dendam sama orang, bilangin itu. Makanya kalau saya itu yang dikasih amanah sama guru saya tuh, biar kita tuh nggak terlalu kedebat sama orang. Karena ada kita ya, kemarin kalau lihat orang debatin dia gitu, kagak hilang. Kita kalau melihat kemarin berdeket aja. Itu doanya saya yakin Bapak apa doanya? Kalau bisa diamalin setiap sholat. Apa doanya? Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al, ya Allah semoga kau enggak jadikan fi qulubina, di hati saya gila, ulang-ulang gedek. Wa la taj'al fi qulubina gillan alladzina rabbana inna terhadap orang, jangan sampai hati saya ini masih ada perasaan dendam sama dia. Tadi baca tapi salah. Dulu saya ngajarin begitu. Baca doa itu. Jadi kita nggak punya hati itu rumahnya gede aja sama orang. Kan ada aja gitu ya Pak. Ini saya kalau lihat ya, agak depan aja gitu. Dosa itu Pak, dosa kalau gitu. Yang ketiga, ini kalau dalam hadis Mu'adz bin Jabal cuma dua nih. Cuman Syekh Muhammad Al-Maliki nambahin ada dua dosa lagi yang malah disusahkan, yang gak bakal diampuni. Malah yang ketiga adalah antak
Alkoma itu begitu Pak. Dosanya Alkoma itu tukang ibadah. Sholat itu nggak pernah nggak jamaah. Sholat juga nggak pernah ditinggalin. Sholat malam dikerjakan. Al-Quran dibaca. Sedekah dia rajin. Cuman sekali. Dalam sebuah keterangan itu pernah sekali dia bawa makanan lewat depan rumah emaknya. Dia nggak nyapa emaknya. Dia nggak nyapa emaknya bukan karena takut makanan diminta, enggak, maksudnya dia mau makanan, dia pengen ngasih keluarganya dulu. Nah emaknya dilewatin, sakit hati sama almarhumah sampai emaknya keluar kata, ya Allah sakit hati saya makan saya. Nggak rindu saya dalam perbuatan anak saya kayak gini. Matinya hampir dibakar itu sama anaknya. Itu almarhumah Pak, yang rajin ibadah. Sekali dia melakukan itu-itunya doang, dia nggak taat sama orang tua segitu-gitunya, susah buat sakaratul mautnya, apalagi kita. Makanya jangan sampai nih. Jadi kalau bisa Pak, hari Senin atau pagi atau sore menjelang maghrib datang ke orang tua. Mak, Mbak, kalau emang saya punya salah maafin saya, minta ridhonya. Datengin orang tua. Maafin dosa saya, Mak. Maafin dosa saya. Ya saya tinggal di sini, orang tua saya di kampung, telepon. Sekarang nggak ada, sulit, telepon. Mak, Bapak, ntar malam dosa Pak, kita maafnya doain saya. Nah orang tuanya masih ada perasaan, undang-undang dalam diri malam sabar, nisfu sabar itu kan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, orang yang gak akan diampuni dosanya oleh Allah pada malam salat, antuzania halilata jarika. Orang yang main sama istri tetangga, zina muhsan. Ini hati-hati. Jadi orang yang berzina itu malam nisfu sabat itu dosanya tidak diampuni. Karena jelas dalam fikih itu orang yang berzina, kalau muhsan itu artinya orang yang berzina melakukan hubungan suami istri dengan orang lain, dia udah pernah menikah, dia zina, itu tobatnya dirajam, dibunuh. Dirajam itu dipendem, pala doang kelihatan, dilemparin batu sampai mati. Itu hukum dalam agama. Kenapa? Begitu beratnya dosa kita ketika kita melakukan zina muhsan. Hati-hati. Di perempuan masa apa Pak? Mau di mana juga? Di rumah itu juga. Ngapain gitu? Hati-hati gitu ya. Juga ini sekarang media sosial begitu maraknya. Kita juga hati-hati nih buat kita nih yang gampang banget terpengaruh orang di media sosial. Nuduh orang melakukan zina juga gede dosanya. Saksi orang yang nuduh zina, dia nggak bisa datengin saksinya, dia nggak bisa nunjukin buktinya, maka persaksian selamanya nggak akan diterima. Jadi kalau si A misalnya menuduh si B itu berzina sama orang, tapi dia nggak datengin saksi, maka persaksian si A ini selamanya nggak sah. Dia nggak boleh jadi saksi buat nikah. Kalau dia jadi saksi buat nikah nggak sah pernikahan. Namanya hadul qadar. Jadi hadul qadar itu menuduh seseorang melakukan zina. Jangan gampang banget gitu ya. Apalagi media sosial sekarang ada ini. Jangan kebaluan kita kerjakan. Untung ruginya buat kita apa gitu. Ini pejabat ini melakukan, padahal kita tahu di mana udah merasa balik. Jangan ya. Nah ini bulan Sya'ban. Terus amal ibadah apa yang Sya'ban perlu kita lakukan? Ini nggak apa-apa ya. Materinya ntar aja ya. Tadi nggak apa-apa ya. Kita bahas itu Sya'ban dulu ya. Yang mumpung pas banget ini momennya. Nah,
Kalau orang salafus sholih, ya, orang-orang terdahulu ketika malam nisfu Sya'ban atau ketika masuk bulan Sya'ban, apa yang dia lakukan? Kana muslimuna idza dakhala Sya'ban inkamu ala masahibi. Jadi orang-orang terdahulu itu, orang-orang soleh terdahulu ketika masuk bulan Sya'ban inkamu ala masahibi. Dia menekuni, dia nyatetin ngaji Al-Quran, dibaca Al-Quran, pakoruha, dibaca tuh Al-Quran. Jadi selama Sya'ban ini kalau bisa udah mulai kita nih sebelum Ramadan punya hancur dalam bacaan Al-Quran, baca Al-Quran. Begitu besar pahala Al-Quran yang kalau kita baca. Kenapa ditekan ulama terdahulu untuk baca Al-Quran? Karena Al-Quran, ya, salah satu keterangan menyebutkan bahwa Al-Quran itu diturunkan itu pada malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi ayat itu kalau saya sebut ya, yang fiha yufraqu amrin hakim, yang pada malam tersebut itu segala urusan sama Allah ditentuin. Nah itu ayat Al-Quran sebelumnya tuh menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada malam tersebut. Makanya ulama terdahulu itu ketika masuk bulan Sya'ban dia mulai baca Al-Quran. Kalau kita makan baca Al-Quran, girohnya mah gitu, giat itu apa? Pas Ramadan ya, bagus kan? Ya? Bagus gitu. Cuman ya kalau pengen lebih bagus dari sekarang tuh. Jadi entah di bulan di bulan Ramadan, masa iya 2 bulan kita nggak bisa menghatamkan Al-Quran gitu ya Pak? Mudah-mudahan bisa. Nah itu, ya. Ya. Nah kalau di bulan di bulan Ramadan nuzul Quran itu ada yang mengatakan turunnya Al-Quran kepada Nabi di Gua Hiro. Adapun turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kalau Lauhil Mahfuz turun secara keseluruhan itu dimulainya pada bulan Lailatul malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar. Dia dua keterangan tuh. Adapun Nabi menerima wahyu pertama diturunkan kepada Nabi Jibril secara berangsur-angsur, nah itu pada malam 17 Ramadan yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Jadi nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran kepada Nabi berdasarkan ayat per ayat itu pada malam 17 Ramadan. Adapun turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Lauhil Mahfuz itu pada malam nisfu Sya'ban. Ada lagi mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Makanya 2 malam ini disebut malam yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Pak Haji. Apalagi nih ketika bulan Sya'ban ini amalan yang harus kita perbanyak selain baca Al-Quran. Jadi orang-orang terdahulu itu wa'akhraju zakat amwalihim, ngeluarin zakatnya, sedekah, ngeluarin infaknya itu di bulan Sya'ban. Kenapa? Takwiyatan lidhaifi, supaya orang-orang yang lemah, wal masakin dan orang-orang miskin pada mau nanti bulan puasa dia kenyang perutnya, punya duit. Jadi di bulan Ramadan gak ada tuh orang minta-minta. Jadi biar dia orang fokus untuk ibadah. Makanya orang terdahulu itu keluarin infaknya itu sedekah, dikeluarin zakat malnya itu pada bulan Sya'ban. Biar apa? Biar orang miskin entar bulan Ramadan kenyang. Dia gak minta-minta. Entar kan lebaran mah ada apa? Ada zakat fitrah. Jadi kalau kita mau infak di bulan Sya'ban nih. Cuman kalau ada orang infak, misalnya ke mushola, masjid, atau ke lembaga-lembaga, salurin. Saya infak, misalnya infak, mudah-mudahan. Kalau infak itu kan memberikan sesuatu. Infak itu lebih khusus ya, berarti materi kalau infak. Misalnya orang infak uang, jangan ditahan. Juga orang infak itu jangan semuanya bisa buat pengembangan masjid, mushola. Tapi bagi
Kalau infak wajib berarti zakat. Kalau zakat berarti ada ketentuannya, ada nisabnya. Kalau infak secara umum, ya secara khusus kan tadi zakat tuh. Kalau infak secara umum, ya kita mengeluarkan sebahagian harta yang kita miliki tanpa ada ukuran. Mengeluarkan materi yang kita berikan dengan niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggunaan infak itu lebih umum dibandingkan dengan zakat ya. Infak misalnya kita infak ke mushola, boleh nggak kita pakai misalnya untuk perbaikan mushola? Boleh nggak duit infak di mushola kita bagi ke tetangga? Boleh. Kalau bisa, kalau perlu nih. Kalau jamaah yang hadir pada hari ini infaknya sudah sudah sadar kita akan infak di harta yang kita miliki terhadap ada hak orang lain, di kolektif banyak gitu, mencukupi untuk berbagi kepada tetangga. Kalau bisa jangan cuma mau Idul Fitri baginya, mau Lebaran datang, keluarin infaknya, biar orang nantinya menghadapi bulan Ramadan untuk ibadah. Kalau sekarang kan sebaliknya ya, justru bulan Ramadan ini dimanfaatkan oleh orang-orang untuk meminta-minta memelas kepada orang supaya dia memberi. Padahal konsepnya begitu. Jadi kalau orang-orang terdahulu itu orang-orang soleh terdahulu, dia ngeluarin infak, dia ngeluarin zakat hartanya itu di bulan Syawal. Tujuannya agar orang-orang ketika masuk bulan Ramadan bisa fokus buat ibadah. Karena bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Gitu ya Pak. Nah ini ya menghimbau nih, mungkin dari jamaah ada yang mampu, kita lebih peduli kepada tetangga kita. Kalau ada warga Cikerek, kalau saya pengen banget nih, kalau ada warga di musola yang mau sekolah yang hampir habis, hampir putus sekolah, bantu sama kita bersama-sama. Dengan apa? Pendidikan. Ya, orang kalau udah punya pendidikan, insya Allah bisa hidup mandiri nantinya. Jadi kesini, ya. Betul Pak Haji. Nah ini rutin ya. Nah saya bersyukur ya, alhamdulillah di sini di musola kita ya transparansinya ada. Cuma ya kalau bisa nanti kita tingkatin lah, ya ada. Kan ada beberapa yatim kita di sini. Ada beberapa yatim di sini yang masih, bahkan bukan yatim lagi, yatim piatu. Kalau bisa malah kita peduli. Lebih bagus lagi, biar musola ada punya regenerasi, cari anak-anak orang yang memang membutuhkan, pesantrenin, biayain. Buat siapa? Buat kita juga nantinya. Jangan kita melihat orang susah buat menjadi aduh, ya kitanya sendiri kurang peduli. Gitu ya. Nah, ini sedikit bulan Sya'ban. Mudah-mudahan malam Sya'ban besok kita bisa ngisi dengan amal ibadah dengan sebaik-baiknya. Gitu ya Pak. Jadi ya sebelum malam Sya'ban kita minta maaf dah gitu ya sama tetangga. Kita ada grup tuh, gak apa-apa di grup. Minta maaf karena kalau di grup pasti dibaca. Ucapin saya minta maaf mau Sya'ban. Jangan salah paham, biasanya kita kadang-kadang kalau ada minta maaf, ya bapak kasih duit, kasih. Kalau nggak minta maaf ya begitu. Kalau guru saya itu guru saya kalau nengokin orang yang sakit itu doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau diarti dalam bahasa Indonesia gitu. Cuman kalau emang ini penyakit kembang dari kematian, mudah-mudahan husnul khotimah. Lalu Pak, saya waktu itu lagi sakit tuh, guru tuh jenguk di kamar gitu. Kalau emang dia sakit jadi kembang dari kematian, mudah-mudahan husnul khotimah. Bagus gitu, bagus. Cuman kalau buat orang Cina makanya tersinggung tuh. Nah,
أكبر الله أكبر